bahwa kesadaran rakyat, kalau dahulu orang mudah sadar karena musuhnya jelas, maka mudah sadar kita dibohong-bohongin tuh sama mereka, sama kolonial, sama Belanda. Kita tuh kayaknya cuma disuruh-suruh, diperintah, kita diperas tenaga kita, harta kita dan sebagainya. Sehingga rakyat mudah sadar. Tapi saat ini dalam neokolonialisme bentuk penjajahan berubah sehingga sulit untuk bisa menyadarkan masyarakat karena bentuk penjajahan dibungkus dengan kata kemajuan dan investasi serta kerjasama dalam bentuk diplomasi internasional. Coba antum bayangkan, ya, karena dikemas dengan sangat baik melalui deal-deal, ya, dalam bentuk negosiasi yang menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah hukum dan lain sebagainya, maka sulit bagaimana rakyat disadarkan. Ya, saya berkali-kali katakan bahwa sistem yang ada saat ini, ketika tujuannya ingin membuat masyarakat itu merasakan keadilan, mensejahterakan masyarakat, maka pilihan terhadap sistem yang ada saat ini tidak akan mungkin bisa membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena sedari awalnya sistem ini dibuat bukan berpihak kepada masyarakat, bukan berpihak kepada rakyat, bahkan dikritisi oleh para ahli-ahli sebelumnya, bahkan sebelum adanya Islam. Jadi kalau antum sebut demokrasi aja, demokrasi sudah ada di zaman Aristoteles di tahun 500 sebelum Masehi. Sudah dikritik oleh Socrates di tahun 300 atau 200 sebelum Masehi. Jadi dari awalnya sudah dikritik. Nah, sementara Islam baru masuk abad ke-6 Masehi, ya. Maka kalau ingin ingin bagaimana merasakan sejahteranya masyarakat, satu-satunya yang punya histori dan telah terbukti ya cuma Islam. Historinya ada, bukan bukan merekayasa, ya. Historinya ada dan berlangsung sangat lama. Bagaimana Islam pernah membawa peradaban kepada peradaban yang cemerlang. Maka penutup saya hari ini di slide berikutnya, next. Itu dikatakan di dalam kitab Mafahim Syasi, dikatakan bahwa kemerdekaan bukanlah kebebasan absolut tanpa batas, melainkan kebebasan yang terikat pada aturan Allah. Next, Kang Anton, terakhir itu. Jadi bentuk kemerdekaan yang hakiki adalah bukan kemerdekaan bukanlah kebebasan absolut yang kita kenal dengan bahasa liberal, ya, bebas semau-maunya hidup tanpa aturan suka-suka kita. Kita tidak terkekang, kita mandiri sehingga munculnya bentuk-bentuk emansipasi dari berbagai macam golongan-golongan, ya. Tetapi kemerdekaan adalah kebebasan yang terikat pada aturan Allah. Jadi bebas tapi tetap di barrier mengikuti aturan Allah. Kemerdekaan sejati hanya bisa diraih ketika manusia tunduk kepada hukum Allah, terbebas dari dominasi manusia atas manusia lainnya. Dengan kata lain, di dalam kitab itu dikatakan bahwa kemerdekaan adalah pembebasan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju ke penghambaan hanya kepada Allah. Nah, inilah sebetulnya bentuk kemerdekaan yang hakiki. Bagaimana ketika Rasulullah SAW memerdekakan budak, ya, bentuk penghambaan kepada manusia dimerdekakan dengan aturan Allah menuju penghambaan hanya kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Wa minkum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya